Ex-Arsenal Billy Vigar meninggal usai tabrak beton tribun. Kontrak baru Saliba hingga 2030. Kerap jadi kartu as, Trossard akui antusias hadapi laga besar. Trossard nantikan gol-gol Gyökeres lainnya. Pemain-pemain Arsenal dinilai mulai mempertanyakan taktik Mikel Arteta. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Ex-Arsenal Billy Vigar meninggal usai tabrak beton tribun. Mantan pemain muda Arsenal Billy Vigar meninggal dunia akibat cedera otak serius yang dialami dalam sebuah insiden di pertandingan bersama Chichester City. ESPN melaporkan Vigar menabrak dinding pembatas antara lapangan dan tribun penonton saat berusaha mencegah bola keluar lapangan dalam sebuah pertandingan bersama Chichester dalam lanjutan divisi ke-7 sepak bola Inggris. Setelah dibawa ke rumah sakit dan diinduksi koma, dokter memutuskan untuk melakukan tindakan operasi kepada Vigar pada Selasa 23 September. Namun pemain 21 tahun itu meninggal dunia pada Kamis 25 September pagi. Untuk menghormati Vigar, Chichester memutuskan menunda pertandingan melawan Lewes yang semula dijadwalkan berlangsung pada Sabtu. Vigar gabung Akademi Arsenal pada 2017 dan resmi menandatangani kontrak profesional pada tahun 2022. Ia dikenal sebagai penyerang kuat dan serba bisa. Namun, Vigar memutuskan meninggalkan Arsenal pada 2024 tanpa pernah tampil di tim senior. Ia sempat dipinjamkan ke tim U21 Derby Hastings dan Eastbourne Borough. Kompetisi semi-profesional sepak bola Inggris Isthmian League Premier Division akan mengheningkan cipta selama semenit sebelum kick-off di mana seluruh pemain bakal menggunakan ban hitam di lengan. Kontrak baru Saliba hingga 2030. Bek andalan Arsenal William Saliba resmi menyepakati kontrak baru berdurasi 5 tahun bersama klub. Kesepakatan ini memastikan sang bek asal Prancis akan bertahan di Emirates Stadium hingga tahun 2030. Menurut laporan BBC Sport, Saliba sebenarnya masih memiliki sisa kontrak hingga 2027. Namun performanya yang konsisten membuat manajemen Arsenal segera bergerak cepat untuk mengamankan masa depannya di London Utara. Kesepakatan kontrak baru ini menyusul langkah Arsenal memperpanjang kontrak Gabriel Magalhaes hingga 2029 pada Juni lalu. Artinya, duet Saliba dan Gabriel akan tetap menjadi pilar utama lini belakang The Gunners dalam jangka panjang. Setelah menyelesaikan urusan kontrak, Arsenal kini bersiap menghadapi Newcastle United di St. James Park pada lanjutan Premier League akhir pekan ini. Kerap jadi kartu as, Trossard akui antusias hadapi laga besar. Meski tidak selalu diturunkan sejak menit awal, namun Leandro Trossard kerap muncul sebagai senjata rahasia yang mampu membawa atau menyelamatkan Arsenal dalam keadaan genting sejak tiba 2 tahun silam. Terbaru, Leandro Trossard berhasil memastikan Arsenal lepas dari hasil memalukan melawan Port Vale di ajang Piala Liga Inggris. Trossard mencetak 1 gol dalam kemenangan Arsenal atas Port Vale di babak ketiga Piala Liga Inggris lalu. Pada laga tersebut, Trossard masuk menggantikan Gabriel Martinelli pada menit ke-81. Hanya butuh 5 menit saja untuk Trossard mencatatkan namanya di papan skor, memanfaatkan umpan dari William Saliba. Sebelumnya, ia kerap andil dalam gol Arsenal seperti saat melawan Nottingham Forest dan Athletic Bilbao. Trossard total kini sudah terlibat dalam 55 gol Arsenal sejak tiba dari Brighton 2023 lalu. Saya sangat menyukai pertandingan melawan tim-tim besar. Saya ingin menunjukkan bahwa kita bisa mengalahkan semua tim tersebut. Aku selalu menantikan setiap pertandingan, tapi jelas pertandingan besar adalah alasan kita bermain sepak bola. Jadi, saya tidak sabar untuk memainkan pertandingan-pertandingan ini. Tambahnya, kami memiliki banyak pertandingan besar di awal musim dan tentu saja itu pertandingan yang sulit. Tapi selalu harus tampil di pertandingan besar selama semusim. Jadi harus memastikan siap untuk itu. Kami telah bermain baik sejauh ini musim ini dan itu bisa memberi kami banyak kepercayaan diri menjelang pertandingan berikutnya. Tutupnya.
Trossard nantikan gol-gol Gyökeres lainnya. Victor Gyökeres sudah mengemas 3 gol untuk Arsenal. Leandro Trossard ingin striker asal Swedia itu bisa mencetak gol sebanyak-banyaknya. Arsenal memboyong Gyökeres dari Sporting CP dengan harga mencapai 65 juta pound. Dia sejauh ini mencetak 3 gol dalam 5 pertandingan Premier League. Dia cukup rendah hati dan beradaptasi dengan sangat cepat. Dia juga punya beberapa gol yang sangat bagus untuknya dan kami tak sabar untuk melihatnya. Lebih banyak lagi sepanjang musim ini, kata Trossard yang dikutip dari situs resmi Arsenal. Trossard sempat berada satu klub yang sama dengan Gyökeres saat di Brighton and Hove Albion. Namun tidak banyak berada satu lapangan karena Gyökeres masih pemain yang sangat muda di musim 2018-2019. Pertemuan itu cukup singkat, dia sempat bersama kami saat latihan dan beberapa kali masuk skuad untuk pertandingan. Trossard menjelaskan, selain itu kami tidak benar-benar bersama, jadi bukan berarti saya benar-benar mengenalnya. Tapi tentu saja saya kini sudah menghabiskan waktu bersamanya dan dia orang yang sangat baik, sambungnya. Pemain-pemain Arsenal dinilai mulai mempertanyakan taktik Mikel Arteta. Pemain Arsenal musim ini cenderung hati-hati khususnya di laga besar. Arsenal bermain aman menguatkan area bertahan, menyerang jika ada celah dan seolah mengincar situasi bola mati untuk mencetak gol. Pendekatan itu menurut Gary Neville, pandit sepak bola, dinilai membuat para pemain Arsenal mempertanyakan taktik Arteta. Terlebih, Arsenal jor-joran belanja pemain pada musim panas 2025 dengan merekrut nama seperti Eberechi Eze, Martin Zubimendi, dan Victor Gyökeres. Saya rasa 60.000 atau 70.000 penggemar tidak mungkin salah dalam perasaan mereka. Dan saya rasa kami yang berada di studio atau di stadion itu juga tidak mungkin salah, kata Gary Neville di The Overlap. Yang terpenting bagi saya adalah para pemain. Dia menunjuk tim pada Jumat sore atau katakanlah kami sore saat latihan. Lalu dia tidak memasukkan Eze, Gabriel Martinelli, lalu memasukkan Leandro Trossard dan Mikel Merino. Saya jamin ruang ganti langsung memperhatikannya dan berpikir, Anda melakukan hal yang sama lagi. Anda melakukannya di Anfield dan sedikit di Old Trafford. Tapi tentu saja di Anfield. Dia seharusnya bisa lebih menyerang di Anfield tetapi dia tidak melakukannya. Dan tentu saja melawan City sejak awal, dia seharusnya bisa lebih menyerang. Tambah Neville. Neville memberi pesan kepada Arteta jika ia tak mengubah gaya mainnya di Arsenal maka ia berpotensi menyesalinya. Dia akan menyesali ini jika tidak mulai melepas rem tangannya. Saya akan mengulangi komentar, rem tangan. Karena dia punya pemain di sana yang perlu bermain dalam pertandingan-pertandingan seperti ini. Imbu Neville, Anda tidak bisa melihat kembali akhir musim dan berpikir, saya kalah di Anfield, saya kehilangan poin di kandang melawan City. Saya kehilangan 5 poin dalam 2 pertandingan itu dan saya seharusnya bisa memilih tim yang lebih menyerang. Dan saya pikir ada masalah yang mulai menjadi pola baginya, urainya. Nah itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!